Alasan kedua mengapa jumlah terbesar bangsa Yahudi dan Israel sampai hari ini masih menolak Tuhan Yesus Kristus? Alasannya yaitu teologi perjanjian rangkap. Ajaran ini berkata bahwa, walaupun orang Yahudi dan Israel tidak percaya Yesus Kristus, namun semua orang Yahudi dan Israel akan diselamatkan semata-mata karena mereka umat pilihan Tuhan. Dengan begitu, bangsa Yahudi dan Israel tidak membutuhkan Injil Kristus diberitakan kepada mereka. Pandangan ini sangat salah. Banyak orang Kristen selalu mengucapkan Mazmur 122 ayat 6, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa." Tetapi orang-orang Kristen tidak pernah menghubungkan ayat itu dengan pernyataan Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka, bangsa Israel, diselamatkan." Kita semua mengetahui janji Tuhan kepada Abraham, dalam Kejadian 12 ayat 3a, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau." Lalu apakah arti memberkati Israel? Bagaimana caranya orang Kristen memberkati Israel? Apakah memberkati Israel secara politik, atau membantu Israel dengan sumbangkan banyak uang untuk mendirikan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, perkebunan-perkebunan di Israel? Tetapi sudah berapa banyak uang yang diberikan oleh orang-orang Kristen untuk menunjang pekabaran Injil Kristus kepada bangsa Yahudi di Israel? Sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Orang Kristen membantu kami dengan uang dan material lainnya, tetapi mereka tidak memberitakan Yesus Kristus kepada bangsa kami, sehingga bantuan mereka tidak banyak bermanfaat bagi Israel. Yang sangat diperlukan oleh bangsa Israel dan Yahudi ialah Injil Kristus Yesus, supaya mereka bertobat dan percaya Yesus Kristus dan diselamatkan. Tugas terbesar dari umat Kristiani di seluruh dunia yakni membangkitkan cemburu ilahi dari bangsa Yahudi dan Israel, supaya semua orang Yahudi dan bangsa Israel bertobat dan percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Orang-orang Kristen harus membuat kami menjadi cemburu bahwa kamu sudah mengenal Tuhan Yesus dan melayani Dia, sedangkan mayoritas bangsa Israel dan Yahudi belum mengenal Dia, padahal Dia sesungguhnya adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kami sendiri. Alasan ketiga, mengapa jumlah terbesar bangsa Yahudi dan Israel sampai hari ini masih menolak Tuhan Yesus Kristus? Alasannya yaitu pengajaran palsu tentang Yesus Kristus. Para rabi dari agama Yahudi sudah belasan abad menyebarkan banyak ajaran palsu tentang Yesus Kristus di semua sinagoge dan yeshiva, sekolah Alkitab mereka. Nama Yesus memiliki arti yang sangat negatif bagi bangsa Yahudi dan Israel. Di dunia umat Kristiani, nama Yesus sangat dihormati, dipuja dan dimuliakan. Umat Islam mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi biasa seperti nabi-nabi lainnya dalam sejarah bangsa Israel dan Yahudi. Bagi para pemeluk agama Hindu, mereka tidak memerlukan Tuhan Yesus karena mereka sudah menyembah 330 juta Allah. Hanya dalam agama Yahudi nama Yesus memiliki arti yang sangat negatif. Untuk mengerti itu, saya membawa Anda kembali jauh ke dalam sejarah Israel di tahun 132 sampai 136 sesudah Masehi. Di tahun 132 seorang jenderal Yahudi bernama Simon Bar Kokhba memimpin pemberontakan bangsa Yahudi melawan penjajahan bangsa Romawi. Di awal peperangan melawan tentara Romawi, orang-orang Yahudi Kristen bergabung dengan bangsanya sendiri berperang melawan penjajahan bangsa Romawi untuk kemerdekaan Yehuda dan kota Yerusalem. Tetapi ketika Rabi Akiba mengumumkan Simon Bar Kokhba menjadi sang Mesias, semua orang Yahudi Kristen keluar meninggalkan peperangan itu. Mereka menolak klaim Rabi Akiba tentang Simon Bar Kokhba sebagai sang Mesias Israel. Sebab semua orang Yahudi Kristen hanya mengakui Rabi Yeshua dari Nazaret sebagai satu-satunya Mesias Israel yang sebenarnya. Mereka berkata, tidak mungkin Bar Kokhba menjadi Mesias Israel karena Bar Kokhba seorang jenderal yang perbuatannya sangat kejam. Oleh karena Bar Kokhba adalah Mesias palsu, kami tidak mengikuti dia. Dan sejak itu orang-orang Yahudi penganut agama Yahudi menganggap semua orang Yahudi Kristen sebagai pengkhianat terhadap bangsanya sendiri. Keputusan dari orang-orang Yahudi Kristen membuat Dewan Agama Yahudi dan Rabi Akiba sangat marah. Dan sejak itu Dewan Agama Yahudi memutuskan membuang semua orang Yahudi Kristen keluar dari agama Yahudi dan sinagogenya. Mereka melarang semua penganut agama Yahudi, supaya tidak berhubungan dalam bentuk apapun dengan kaum Yahudi Kristen. Sampai sekarang 3 kali sehari dalam semua ibadah di sinagogi agama Yahudi, mereka mengutuk semua orang Yahudi Kristen. Doa kutukan itu disebut Birkat Haminim.
Ini doa kutukan dari agama Yahudi terhadap kaum Yahudi Kristen yang dipandangnya sebagai penganut-penganut ajaran sesat. Awalnya kutukan itu hanya berlaku terhadap semua orang Kristen Yahudi, tetapi sesudah itu mereka berlakukan kutukan, birkat haminim, juga terhadap semua penganut agama Kristen yang mereka menilai sebagai agama kafir. Karena agama Yahudi dalam semua sinagogenya 3 kali sehari selalu mengucapkan kutukan terhadap Tuhan Yesus dan terhadap kami para pengikutnya, maka kami tidak bisa beribadah dalam semua sinagogi agama Yahudi. Kemudian dalam kitab suci mereka yang bernama Talmud, mereka menambahkan ajaran-ajaran palsu yang sangat menghina Tuhan Yesus Kristus. Contoh pertama, mereka menyebarkan kebohongan bahwa Maria berzina dengan seorang tentara Romawi, Maria menjadi hamil, dan melahirkan Yesus. Contoh kedua, mereka berkata bahwa Yesus melakukan semua mujizat dengan kuasa dari iblis. Dan masih banyak lagi ajaran palsu lainnya yang mereka sebarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam agama Yahudi, Yesus Kristus dan semua orang Yahudi Mesianik adalah musuh-musuh terbesar sepanjang segala masa. Bangsa Yahudi melihat Yesus Kristus sebagai alasan terbesar dari antisemitisme di dunia. Selama hampir 2000 tahun, Yesus Kristus ditolak oleh bangsa Yahudi dan agama Yahudi, sementara Tuhan Yesus sangat merindukan pertobatan mereka. Dari ketiga alasan tersebut di atas kita melihat mengapa Yesus Kristus selama hampir 2000 tahun ditolak oleh agama Yahudi dan semua penganutnya. Apa yang sudah saya jelaskan di atas tentang semua ajaran palsu dalam kitab Talmud agama Yahudi bisa membuat Anda marah dan Anda menjadi antisemitis. Namun, saya minta kepada Anda semua, supaya tidak marah. Anda harus mengasihi dan mengampuni bangsa Yahudi seperti Yesus Kristus di kayu salib mengampuni para penyiksa dan pembunuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Sekarang Anda mengerti mengapa jumlah terbesar orang Yahudi menolak Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. Selama hampir 2000 tahun Yesus Kristus dijauhkan dari para penganut agama Yahudi. Berdasarkan ketiga alasan yang saya sebutkan dalam bagian pertama, kita sekarang melihat mengapa sangat sulit memberitakan Injil Kristus kepada bangsa Yahudi. Jika kita menghubungkan sikap penolakan orang Yahudi terhadap Kristus Yesus seperti tertulis dalam Lukas 13 ayat 35, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus baru akan datang kembali di bumi apabila seluruh Israel dan bangsa Yahudi sudah percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Injil Lukas 13 ayat 35 Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tuhan Yesus sudah sangat jelas mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi. Semua orang Kristen di seluruh dunia selalu berdoa dan berharap Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Tetapi Injil Kristus adalah rahasia terbesar yang selama 2000 tahun masih tersembunyi bagi bangsa Yahudi. Yesus Kristus adalah rahasia terbesar yang harus terbuka bagi seluruh bangsa Israel dan Yahudi. Untuk mencapai itu, Injil Kristus harus diberitakan kepada mereka, supaya mereka percaya Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan.